Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj dan pengurus Masjid Al-Iman Cipinang Elok, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ini suara saya kedengaran jelas nggak? Pakai ini. Jumpa kembali dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini dalam rangka menunaikan semua kewajiban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat iring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah dan kita bisa bersama masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau masih ingat di pertemuan terakhir kita membahas tentang takdir. Di antara yang dicatat oleh Allah ketika kita masih di alam janin ada 4 poin. Apa yang dicatat? Yang dicatat ketika seseorang masih di alam janin. Ketika di alam janin ada 4 poin, ada 4 hal. Apa yang dicatat itu? Umurnya, rezeki, terus amalnya. Amalnya yang dia akan kerjakan, amal ibadah, amal soleh atau amal tidak soleh. Yang keempat, syaqiyun au sa'idun, celaka atau bahagia, yang artinya itu maksudnya surga atau, dan itu kita sudah bahas. Nah, maka kita akan melanjutkan kajian serial tauhid kita. Malam ini insya Allah kita membahas salah satu dari 4 yang sudah Allah tentukan tadi, yaitu ajal manusia. Gitu ya. Kita akan menyelami sedikit, mengetahui proses bagaimana kematian itu datang kepada kita. Kira-kira yang di sini yakin semua bakal mati? Bakal mati yakin? Makanya di dalam surat apa itu? Allah menyamakan kematian dengan al-yakin. Surat apa? Surat Al-Hijr, surat 15 ayat terakhir. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang. Nah, di situ Allah mengatakan kalimatnya al-yakin. Tapi yang dimaksud al-yakin di situ apa? Dalam kurung di sini ajal, kematian. Maka ayat ini sering banget ditafsir seenaknya dengan mengatakan, ini kan ayat bilang Allah mengatakan ibadahlah sampai datang keyakinan. Jadi kalau udah yakin, nggak perlu ibadah. Nah, ini banyak diselewengkan ini. Jadi kata dia, Allah kan bilang ibadahlah sampai datang keyakinan. Jadi kalau kita udah yakin sama Allah, kita nggak perlu ibadah. Itu ngaco. Karena seluruh ulama tafsir mengartikan al-yakin di sini maksudnya al-maut. Sampai hewan aja yakin kok dia bakal meninggal, dia bakal mati. Benar nggak? Dalilnya mana? Kisah semut yang mereka menghindar karena takut diapain? Diinjak sama siapa? Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Itu kan menyatakan di dalam surat An-Naml itu ya.
Dalam surat An-Naml surat 27 ayat 18, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masuklah ke sangkarmu, ya jangan sampai Nabi Sulaiman lewat dengan bala tentaranya sedangkan mereka tidak. Baik. Nah, pertama Bapak Ibu, sebagaimana kita sudah yakini bahwa semua yang bernyawa pasti mati, cuman poinnya kita nggak tahu kapan, gitu ya. Ada yang lebih dulu, ada yang belakangan, dan nggak mesti yang tua yang muda, nggak mesti yang sakit yang sehat, bener nggak? Nggak mesti yang kaya dan miskin. Jadi nggak mesti. Yang penting ketika sudah ajalnya datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Cuman kalau ditanya, Bapak maunya cepat apa lama di dunia ini? Cepat aja. Kalau kira-kira besok, siap. Besok nih misalnya, pas ketika sholat subuh gitu ya. Itu sholat subuh, alhamdulillah kalau pas lagi sholat subuh. Gitu ya. Baik, berikut ini Bapak Ibu, kita akan menyelami proses kematian yang ini diambil dari dari hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di hadis nomor 18.534. Karena memang musnad Imam Ahmad bin Hambal ada puluhan jilid. Ya ini saya rangkum. Jadi intinya gini, ceritanya begini, perhatikan. Rasulullah SAW satu waktu itu akan menghadiri pemakaman seorang Ansor. Itu ya. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal Ansar. Fantahaina ilal qabri wa lamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi datang ke kuburan yang sudah disiapkan untuk jenazah dari sahabat yang dari golongan Ansor, tapi jenazahnya belum datang. Jadi Nabi datang lebih dulu. Kubur sudah digali, tapi jenazah belum. Nabi bilang, Ista'idhu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathan. Nabi mengucap itu 2 atau 3 kali. Tsumma qala. Nah, kemudian Nabi mulai bercerita. Nah, disinilah yang saya buatkan bagannya supaya bisa lebih dipahami dan dimengerti. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Seorang mukmin ya, ketika dia akan meninggal dunia, itu datang dulu malaikat yang jumlahnya banyak. Yajlisuna maddal basar. Ketika si calon mayit ini bakal mati, dia akan melihat banyak sosok yang dia nggak kenal. Ya, yajlisuna maddal basar, sampai ketika dia memandang sejauh mata dia bisa melihat, tidak ada habisnya makhluk yang dia lihat itu. Tergambar nggak maksudnya? Jadi dia ngelihat sampai jauh, nih kok nggak ada habisnya nih orang. Itu adalah malaikat. Malaikat mautnya belum datang. Wa ma'ahumul, mereka bawa apa? Kafan minal jannah wal hanud minal jannah. Mereka bawa kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Malaikat yang banyak ini. Dan ini hadis Nabi ini dalam musnad Imam Ahmad bin Hambal baru saja saya dapati kisah nyatanya di hari Sabtu kemarin. Salah satu adiknya jamaah saya itu meninggal dunia karena jantung. Tapi ketika pulang dari rumah sakit persahabatan, di rumah itu begitu sampai rumah, dia ngomong sama abangnya, yang jamaah saya bapak-bapak, abangnya, adiknya ini perempuan gitu. Bang, itu kok tahu? Padahal saat itu nggak ada orang. Cuman hanya ada dia dan beberapa keluarga lain yang menyambut.
Jadi kata dia, kok banyak banget. Apa pulangnya itu Jumat ya, Jumat pagi atau Kamis sore lah. Nah, meninggalnya itu Sabtu siang beliau. Jadi memang beliau udah ngeliat tuh. Wah, nih ada apaan rame-rame. Padahal yang lain bilang nggak ada siapa-siapa. Tapi dia ngelihat bahwa sudah siap semua malaikat mungkin yang memang ditugaskan oleh Allah. Jadi kalau Bapak besok ada ngelihat rumah Bapak didatengin banyak orang, tapi jangan suzon dulu, ntar jangan-jangan malaikat. Bukan. Jangan-jangan Bapak punya utang belum. Jadi digerebek nih sama debt collector gitu ya. Nah, baik. Barulah setelah itu ja'ahul malakul maut. Datang baru Pak malaikat maut. Nah, malaikat maut itu ketika dia datang apa nih? Bidul wujuh. Ka'anna wujuhahu musyams. Oh, malaikat yang banyak tadi wajahnya cerah putih. Ya seperti terangnya matahari. Gitu ya. Nah, kemudian duduklah malaikat Israel inda ra'sihi. Nah, malaikat Israel pencabut nyawa ada di posisi kepalanya. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah, jemputlah ampunan dari Allah dan keridhaan untukmu. Kalau orang yang beriman. Ya. Terus kemudian keluarlah, nyawa itu ditarik dengan perlahan oleh malaikat Israel. Jadi malaikat Israel kalau menarik nyawa orang beriman itu dengan selembut mungkin, tapi tetap sakit. Tetap sakit. Jangan dibilang nggak sakit, tetap sakit. Bahkan Sayyidina Umar pernah ngomong, rasa sakitnya seperti apa? Kadorbi thalathami'atin bisayf. Seperti 300 hunusan pedang yang menancap ke tubuh kita. Itu buat orang beriman, Pak. Itu buat orang beriman. 300 hunusan pedang. Makanya kita selalu minta Allahumma hawwin alaina. Bahkan ini ada riwayat. Bapak pernah dengar ada istilah Israiliyat nggak? Apa Israiliyat itu? Cerita-cerita atau riwayat-riwayat yang bersumber dari Bani. Boleh nggak kita pakai? Boleh nggak kita terima? Boleh, tapi tidak mutlak. Ada rincian. Apa rinciannya? Satu, boleh dipakai kalau ada verifikasi langsung dari Nabi. Nabi pernah bilang begini, bahwa ini benar-benar, maka boleh kita pakai. Nah, salah satunya ini. Ini riwayat tentang Bani Israel. Jadi kata Nabi begini. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Anin Nabi SAW annahu qal. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Fa'innahu qad kana fihimul a'ajib. Kata Nabi gini, sahabat kalian ada yang punya cerita dari Bani Israel nggak? Coba ceritain sini. Nanti saya akan verifikasi, kata Nabi. Kenapa memang? Karena cerita mereka tuh kadang-kadang di luar nalar, ajib-ajib gitu. Ceritanya cerita yang kadang-kadang kayak takhayul. Tapi kalau Nabi yang verifikasi, berarti boleh nggak kemudian kita pakai? Boleh. Nah, ini salah satunya. Kemudian ansha'a yuhaddits, ada salah seorang kemudian bercerita. Intinya begini, ya Rasul, saya pernah dapat cerita, ada kharajat ta'ifatun min Bani Israel, sekelompok, bukan seorang. Sekelompok Bani Israel ini keluar menuju Kober. Tahu Kober? Itu dari bahasa Arab tuh, Pak. Lah benar, makabir. Aslinya kalau jamaknya itu kan makabir. Kalau satunya makbaroh. Ya, atau makbaroh. Nah, makabir. Kalau orang Betawi ngomong makabir. Mau kemana? Mau makabir, ribet. Akhirnya udah jadi kober udah. Biar gampang. Jadi begitu, Pak. Kuburan, kober itu TPU. Datanglah nih ke TPU sekelompok Bani Israel. Tsumma shallaina. Mereka bilang, yuk kita sholat, kita doa kepada Allah. Buat minta doa. Supaya apa? Hatta yukhrijalana ba'dal mauta. Jadi mereka datang ke kuburan. Mereka doa sama Allah. Minta supaya ada salah satu dari penghuni makam di situ dikeluarin sama Allah. Coba.
Kan ini kan kalau nggak Nabi yang verifikasi, kemudian cerita ini bersumber dari Bani Israel, kita rincian kedua nggak boleh diterima mentah-mentah, juga nggak boleh ditolak mentah-mentah. Itu Bani Israel, Israiliyat itu kisahnya begitu. Nah karena ini sudah diverifikasi oleh Nabi, maka bisa kita pegang. Kemudian tiba-tiba keluar, Pak. Idh rajulun qad ittala'a ra'suhu min qabrin aswadin khalasiyan. Jadi ada seorang laki-laki keluar dari kuburan, Pak. Beneran keluar. Jadi ini kalau ada film bangkit dari, mungkin terinspirasi dari riwayat ini. Tapi kalau di Indonesia jangankan bangkit dari kubur, beranak. Lebih canggih lah gitu. Ada nggak filmnya dulu tuh? Beranak dalam kubur. Allahu Akbar. Nah, si mayit ini yang tadi keluar itu kok berkata, ya haula ma aradtum, apa yang kalian pengen? Fa wallahi laqad mundu tis'ina sana au mi'ata sanatin fama dhahabat mararatul mauti minni hatta ka'annahu al-an. Karena pada fokus dan manggut-manggut, saya kira nggak usah diterjemahin nih. Pada diem kirain paham nih. Jadi kata dia, apa yang kalian inginkan? Kok pakai minta sama Allah supaya saya dibangunkan? Mereka pengen nanya gimana rasanya mati. Kemudian dijawab nih sama yang dari alam kubur ini. Saya udah mati 90 tahun yang lalu atau 100 tahun. Saya kurang ingat persisnya. Pokoknya sekitar segitu. Tapi saya masih merasakan sakitnya sakaratul maut seakan-akan saya baru mati kemarin. Itu ya. Kemudian fad'ullah ta'ala ayyu'idani. Ya udah sekarang saya udah ngasih tahu apa yang kalian pengen. Doa lagi sama Allah biar saya balik nih. Ya, kalau ente nggak doa, saya nggak balik-balik, bagaimana urusan ini? Gitu ya. Akhirnya mereka doa kepada Allah, balik lagi tuh. Nah ini salah satu contoh riwayat Israiliyat yang boleh kita pegang karena sudah ada verifikasi langsung dari Nabi Rasul. Jadi Nabi sendiri yang minta diceritakan, terus Nabi membenarkan. Bayangin Pak, udah mati 100 tahun tapi seakan-akan sakitnya itu masih terasa, seakan-akan baru. Makanya pas kita minta, ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, itu minta yang khusyuk. Minta beneran yang fokus gitu ya. Baik. Nah, ini tadi yang saya bilang, qadru syiddatil mauti wa qurabihi 'alal mu'min ka qadri 300 darbatan bis-sayf. Seperti 300 hunusan pedang. Allah mudah-mudahan selamatkan kita semua. Baik. Udah tuh ya. Malaikat maut mencabut rohnya orang beriman dengan perlahan, dengan lembut, tapi ingat tetap sakit. Cuman kan sakitnya ini bisa bervariatif, Pak. Matinya sama, tapi rasa experience pengalaman masing-masing orang beda. Saya kasih contoh. Bapak datang ke prasmanan, acara resepsi pernikahan, walimatul arus. Makanannya sama. Prasmanannya sama. Tapi ketika Bapak duduk sama keluarga ngobrol, ini rendangnya keasinan ya. Yang satu lagi karena doyan asin ngomong, enggak pas ini mah. Satu lagi enggak karena enggak doyan pedes. Makanan Padang biasanya pedes-pedes. Bahkan rendangnya pedes. Dibilang, ini enggak keasinan ini, tapi padahal makanannya sama enggak? Satu enggak? Tapi experience pengalaman yang dihasilkan, taste yang dihasilkan setiap orang makanya itu Allah bilang kullu nafsin dha'iqah, dzauq, dzaqa yadzuqu dzauqan, merasakan kematian. Jadi rasanya mati tiap orang beda-beda. Nah, kita minta dikurangin sekurang-kurangnya. Pengennya kita kan begitu. Ada lagi yang satu bilang misalkan pas lagi makan rendang itu, enggak nih enggak keasinan, enggak kemanisan, enggak kepedesan, tapi agak pahit ini. Pas dia lihat lengkoas yang dia gigit. Ya, pantesan pahit itu, lengkoas yang digigit. Artinya apa? Setiap orang punya pengalaman dan rasa yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut.
ketika malaikat maut sudah mencabut ruh orang yang beriman ini, malaikat maut nggak lama-lama, langsung ruh ini diserahkan ke malaikat yang tadi banyak. Ruhnya kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga, dan kain kafannya dipercikan parfum dari surga. Terus dibawa kemana? Malaikat maut nggak lama-lama megang ruhnya, langsung diantarkan ke langit, Pak. Diketuk pintu langit pertama. Kata malaikat di langit pertama, "Ma hadhihir ruh at-thayyibah." Kalian ini malaikat, siapa roh yang kalian bawa ini? Kenapa memang? Wanginya sangat semerbak. Jawab malaikat, ini adalah salah satu jamaah al-iman Cipinang Elok. Tuh, saya doain. Amin ya Rabbal. Itu dia. Ya, salah satu bukan. Kan malaikat bawanya cuma satu. Bukan. Ya nanti kan tergantung jadwal masing-masing, Pak. Tenang, Pak, nggak usah buru-buru ya. Baik tuh. Dibukakanlah pintu langit pertama, pintu langit kedua, ilas sama isabi'ah. Sampai langit ketujuh dibukain, Pak. Dikenalin. Nih, kenalin nih. Dulu orang yang sering rajin Jumat malam Sabtu ngaji Musad Itkon di Al-Iman Cipinang Elok. Nih yang suka ngabisin makanan sampai 3 bungkus biasanya nih. Contoh doang, contoh. Nih kalau yang sedekah infak selalu masukin yang warna, ya terserah dah. Preferensi masing-masing dah ya. Dikenalin tuh, Pak. Ibaratnya apa ya? Kalau kita biasanya kan pengen beli rumah, itu kan ada room tour. Ada room tour gitu ya. Kita keliling setiap ruangan. Nah ini juga kita nanti akan room tour di langit. Di setiap langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, kita dikenalin tuh. Ini Fulan bin Fulan, dulunya begini, Masya Allah. Sampai di langit ketujuh, nada munadin minas sama. Ada suara dari langit 7. Uktubu ismahu fi illiyin. Catatlah namanya di illiyin. Apa illiyin? Ya, sebuah kitab induk. Ya, berisikan daftar nama-nama calon penghuni surga. Tuh, innal abrara kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya catatan jamaah al-iman benar-benar tersimpan dalam illiyin. Yang orang yang berbakti kan teman-teman insya Allah berbakti semua di sini. Wa ma adraka ma illiyun. Kalian tahu nggak apa itu illiyun? Kitabum markum, kitab yang terisi catatan-catatan amal seorang manusia, yashhaduhul muqarrabun, yang akan disaksikan oleh malaikat. Catat, Pak. Namanya pakai tinta emas, dicatat dengan rapi di kitab yang namanya illiyin. Semoga nama kita termasuk di dalamnya. Udah tuh? Tunggu kata Allah. Sekarang balikin rohnya itu ke alam kubur. Nah, bentar. Disinilah, Pak, posisi ya illiyin ini, ketika sudah dicatat di langit ketujuh, nama kita dicatat di illiyin, diantar, Pak, oleh malaikat, ruh kita diantar untuk balik ke bumi. Kan tadi masih di langit keberapa tadi? 7. Dicatat di illiyin, dibalikin ke bumi. Di saat itulah kita akan melihat siapa yang nyolatin jenazah kita. Disitulah kita akan tahu apa yang dilakukan anak cucu mantu keturunan kita. Disitulah kita akan melihat siapa yang datang bertakziah, siapa yang tidak. Disitulah kita melihat siapa yang mendoakan, siapa yang tidak. Dan disitulah timbul penyesalan kalau kita ngelihat ternyata anak kita nggak ikut menyolatkan kita. Anak kita tidak ikut mendoakan kita. Anak kita tidak ikut menghatamkan Quran untuk kita misalnya. Disitulah penyesalan orang tua luar biasa, Pak. Ngelihat tuh kita, Pak. Ya, jadi jangan sangka nggak ngelihat. Dan posisinya di situ. Setelah ruh kita diajak keliling ke sampai langit ke 7. Terus dibalikin ke dunia, di situ kita ngelihat. Yang ada anak-anaknya bukannya sholatin, bukannya ikut nangis, malah bikin konten. Ngelihat nih bapak saya meninggal dunia. Wah, dibikin direkam. Bukannya nyolatin, malah bikin konten. Waliyadzubillah. Semoga anak-anak bapak ibu kita semua jadi anak yang soleh, anak yang soleha, bisa mendoakan orang tuanya besok. Ngelihat gak di Malaysia ada kasus mengharukan sekali kemarin. Satu anak laki-laki kehilangan bapak, ibu, adiknya 4 orang.
Jadi meninggal dari apa di mana namanya di apa namanya di dalam tol kalau nggak salah ya. Itu anak iya dia yang nyolatin, Pak. Anak sulung kehilangan anggota keluarga. Ini sebagai contoh nih ya. Kisah pilu saat anak sulung sholatkan 6 anggota keluarganya. Jadi dia ini kehilangan sekaligus bapaknya, ibunya, dan 4 adiknya. Dia yang menyolatkan itu ya. Nah ini orang Malaysia ya. Jadi barusan saja, kurang lebih baru sepekan atau bahkan mungkin kurang dari sepekan. Luar biasa musibah yang Allah berikan. Bayangin bapaknya, ibunya, adiknya, apa namanya, jenazahnya belum dikebumikan. Itu sekarang kekurangan orang karena angka kelahiran menurun sehingga banyak orang meninggal warisannya nggak keurus sampai akhirnya diurus sama negara. Jadi kalau ada orang yang kurang warisan suruh pindah, gitu ya. Nah, udah tuh diantar ke bumi kemudian di alam kubur nih Pak. Di alam kubur dia dipersatukan lagi dengan jasad dan ruhnya. Memang ada perbedaan pendapat ya. Nanti ini yang menjawab pertanyaan itu ruh saja atau ruh plus jasad dikembalikan seperti kayak di dunia atau sesuatu yang dimensi yang kita nggak bisa terka dan tebak gitu ya. Tapi walhasil alam barzakh ini alam yang kita akan ketemu lagi dengan anggota keluarga kita, Pak. Setelah nanti kita sudah ditanya-tanya tuh, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Ustadz, itu kan pertanyaannya pakai bahasa Arab. Iya enggak, Pak? Malaikat nanyanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bapak bisa jawabinnya pakai bahasa Arab? Perlu contekan nggak? Mau dibawa apa gimana nih? Satu lembarnya, maharnya berapa nih kira-kira? Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Di surat Ibrahim, surat 14, ya, ayat 27. Nah ini perhatikan. Surat 14, surat Ibrahim, ayat 27. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dari Masjid Al-Iman. Nah itu kan. Jadi Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dari Masjid. Iman semua. Dengan ucapan yang teguh. Nah, al-qauli tsabit ini posisinya di mana? Ucapan yang teguh. Satu, di alam barzah. Jadi nggak usah pakai ngapalin jawabannya. Ustadz saya ngapalin sekarang barangkali besok mati. Atau saya minta sama keluarga saya minta dibikinin contekan. Mustahil, percuma. Nanti sudah otomatis lisan kita mudah untuk menjawab. Selama Bapak Ibu istiqomah di alam dunia. Ini maksudnya al-qaulis tsabit. Ucapan yang teguh itu maksudnya itu. Yang kedua, yang pertama sebenarnya ini Pak. Yang pertama itu saya jadikan yang tiga. Dan sebenarnya yang pertama itu adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu kita susah misalnya mengucap kalimat tahlil, itu nanti akan ada bantuan dari Allah. Itu namanya al-qaulus tsabit. Dibantu sama Allah, nggak usah khawatir. Makanya keluarga cuma bantu untuk memperdengarkan saja. Tapi hati kita, lisan kita insya Allah ditetapkan iman Islamnya oleh Allah. Nah yang ketiga itu sebenarnya di imizan Pak. Ketika kita di persidangan akhirat. Nah itu lisan kita dibuat oleh Allah mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Itu yang dimaksud al-qaulus tsabit.
Dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 27. Mudah-mudahan Allah berikan itu semua untuk kita. Jadi kita ketika sakaratul maut kita lancar mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ketika di alam barzah kita lancar menjawab pertanyaan munkar nakir. Ketika di persidangan akhirat kita kemudian apa? Bisa menjawab semua pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Sudah Pak, di alam kubur ketika mereka sudah orang beriman bisa menjawab, apa kata Allah? Albisuhu libasal jannah, kasih pakaian dari surga, ganti kain kafannya itu. Udah lusuh gitu. Berikan apa? Wafroshu lahu firashal jannah, kasih kasur dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, bukain pintu surga. Bukain pintu surga Pak, dikasih lihat nanti kamu tempatnya di situ. Ketika dibuka, ya Bapak kalau misalnya ke mall atau ke kantor, kan AC-nya biasanya dingin luar biasa tuh. Bapak masuk dari lobi utama, pintu kebuka otomatis. Kita masih di luar nih. Nah, kedapatan apanya kita? Nah itu. Jadi orang yang beriman akan dibukakan pintu surga, sampai hari kiamat dia kedapatan aroma dan indahnya surga. Aroma dan dinginnya ademnya surga. Kemudian wasi'u lahu qabrahu, perluas alam barzahnya. Jadi nggak usah khawatir Pak, nggak usah pakai kemudian pengen booking, misalkan Ustadz, saya pengen booking di San Diego Hills ya. Berapa? Satu lobang 2 M Ustadz. Pemandangannya soalnya danau sama bukit. Itu kan pemandangan buat yang ziarah ya. Yang di dalamnya kan sama aja tetap. Kita nggak usah pakai begitu, mau dikuburin di mana kek. Yang penting kalau Bapak Ibu beriman, insya Allah kuburnya akan menjadi luas. Ya, di antara yang bisa memperluas kubur itu jadi orang yang dermawan. Sama orang itu suka berbagi. Jangan jadi orang yang bakhil, pelit. Gitu ya. Baik. Ya Rabbi aqimis sa'ah, ketika dia melihat sorga dia, dan di alam barzah sudah diperlakukan dengan begitu mulia, bahkan sampai ketemu kita sama keluarga kita Pak. Ini ada riwayat, ya jangan disangka ntar saya bikin cerita ngada-ngada nih. Di kitab namanya Ahwalul Kubur wa Ahwalu Ahliha ilan Nusyur, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada sebuah riwayat dari Thabit Al-Bunani atau Al-Bannani, qad balaghana annal mayyit idza mata ihtaushuhu. Kalau ada orang meninggal, Pak, misalnya orang meninggal, itu ihtaushuhu ahluhu wa aqaribuhu alladzina taqaddamu minal mauta. Itu dia akan dikelilingi, dilingkari oleh keluarganya yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Ya layaknya orang pulang haji, orang pulang umroh. Keluarganya pada ngapain? Ketika dia pulang sampai rumah. Datang ngumpul, membuat lingkaran tuh. Ngedengerin gitu, nanya-nanya, akan kumpul lagi Pak, ketemu lagi. Cuman percakapannya apa saya nggak tahu nih. Mungkin kali keluarganya yang udah duluan meninggal nanya, lu kok lama banget datangnya? Mungkin begitu kali ya, lama banget nyusulnya. Tapi yang pasti, kata riwayat ini, falahu wa afrahu bihim wa hum afrahu bihi minal musafiri idza qadima ala ahlihi. Yang ini senang karena ketemu keluarganya, yang keluarganya udah lebih dulu meninggal juga senang ketemu yang baru datang. Sama-sama senang nih. Karena reunian tuh. Bahkan kegembiraannya lebih daripada orang ketika di dunia pisah sama keluarganya, terus setelah lama tidak ketemu, kembali lagi. Kan di dunia kita girang tuh. Misalnya suaminya TNI, polisi, dinas di luar kota, berapa puluh tahun dinas gak ketemu sama anak istri misalnya. Begitu ketemu, bahagia luar biasa. Nah, tapi kebahagiaan dan kegembiraan orang yang sudah meninggal dunia bertemu keluarganya lebih daripada itu. Jadi kalau ada yang udah kangen sama keluarganya ya buru-buru dah. Kalau udah ada yang kangen begitu ya. Dah, itu kalau orang beriman. Sekarang kita balik ke orang kafir. Sama kurang lebih prosesnya. Ada malaikat banyak yang datang. Tapi kalau tadi orang beriman, bawanya apa tadi? Kain kafan sama parfum dari surga. Kalau ini, kepada orang kafir, malaikat yang jumlahnya banyak ini, yang sejauh mata memandang tidak ada tepi dan ujungnya, bawa kain namanya al-masuh.
Kain almasu ini kain dari neraka jahanam, bau luar biasa, hitam legam, kusut, wah nggak karuan dah. Sama, malaikat maut datang di kepalanya. Makanya kan kalau orang meninggal dunia itu yang lebih dulu dingin apanya? Kakinya. Pernah nggak? Pernah nggak ngalamin langsung keluarga atau kerabat yang dari awal masih ada full sampai nggak ada? Pernah nggak? Itu liatin pegang, kakinya udah dingin, tapi perut sama bagian dada, kepala masih hangat. Ntar mulai lagi pinggang gitu kan. Itu karena malaikat maut itu di posisi kepala gitu ya. Ini kalau posisinya kematiannya ideal ya. Artinya ideal dalam kondisi-kondisi yang memang. Nah kalau malaikat maut mencabut orang beriman dengan sebegitu lemah lembutnya, beda cerita kalau kepada orang kafir. Kalau kata bahasa hadisnya begini Pak. Kalau kata ini bahasa hadisnya bahwa tariklah itu fatafarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudu minas sufil mablul. Gambarannya seperti ada orang misalnya tertusuk panah, lukanya masih basah. Nariknya panah itu, kalau kata orang Betawi bilang dibetot Pak. Arti dibetot gak Pak? Ditarik tapi dengan sekuat tenaga. Jadi orang kafir ketika rohnya dicabut sama malaikat maut itu dengan cara sekasar itu Pak. Makanya jangan heran kalau kemudian banyak yang matanya bahasanya terbelalak gitu ya, melotot. Karena saking kagetnya. Sudah. Nah, sama malaikat ini bertugas untuk ngebawa rohnya orang kafir ini ke atas langit. Boro-boro sampai ke langit ke-7, baru sampai langit pertama, malaikat penjaga langit pertama udah nanya, "Ma hadhihi ruh al-khabithah?" Yang kalian bawa ini ruhnya siapa? Kenapa? Kok bau busuk luar biasa? Jadi jangankan sampai langit ke-7, dari langit pertama pun sudah ditolak. Inilah maksud Allah dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 40. Kita buka. Ini maksud Allah, surat Al-A'raf, surat 7 ayat 40. Allah berfirman apa? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kafir berarti. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Jadi maksud ayat ini adalah ketika ruh orang kafir sudah dicabut, sudah dibungkus dengan kain al-masuh, baru mau dibawa ke langit pertama sudah di Ya Allah Bang. Dan sudah divonis sama Allah. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bisa unta masuk lubang jarum? Jangankan unta beneran, boneka unta yang pulang dari haji aja nggak bisa. Orang pulang haji biasanya pada bawa boneka unta tuh, mainan unta. Masukin ke lubang jarum, bisa nggak? Ini adalah kata kiasan untuk kalimat mustahil. Artinya tidak mungkin orang kafir kemudian masuk. Semoga Allah tetapkan iman Islam kita. Lah, malaikat ini bingung Pak. Kalau roh orang beriman tadi enak, bisa dibawa sampai ke langit ke-7. Lah ini langit pertama udah ditolak, ini roh mau diapain? Paham nggak? Bingung nih. Apa kata Allah? Buang, campakan. Lempar. Itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 31. Sudah Isya ya? Sebentar lagi ya. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 31. Itu yang dimaksud oleh Allah. Apa kata Allah? Mayyushrik billahi faka'annama kharra minas sama. Ketika orang yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia akan jatuh dari langit. Fatakhtafuhu tayru, disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahid, dan dia akan diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Artinya ini simbol penghinaan dari Allah untuk ruhnya orang kafir.
Kalau kita kan tadi kan dimuliain tuh. Dianterin, dijamu, dikawal, bahkan ribuan malaikat mengawal, memuji-muji roh ini baik, dulu begini begitu, sampai langit ketujuh ditulis. Nah, ketika dia udah diterbangkan, apa dicampakkan rohnya? Suara dari langit, uktubu ismahu fi sijjin. Kalau orang beriman di kitab namanya Illiyin, kalau orang kafir ditulis di kitab namanya Sijjin. Sama itu di surat Al-Mutaffifin, nanti dilihat sendiri ya. Dimasukkanlah ke dalam alam kubur, ditanya man rabbuka, la adri, dipukul bil mitraqah. Idza atraqahu 'alal jabal. Jadi malaikat Munkar Nakir itu punya palu, Pak. Yang kalau digetok kepada gunung, hancur lebur gunung itu tanpa sisa. Dan itu dipakai buat ngegetok orang yang kagak bisa jawab pertanyaannya malaikat Munkar Nakir. Hancur udah, jangankan manusia, gunung hancur. Makanya di Barat itu sering nyuri, Pak, konsep-konsep begini terus dijadiin film terus jadi booming. Tahu nggak? Dia ada namanya apa namanya pahlawan ya, superhero. Thor namanya. Tahu nggak? Itu kan dia bawa apa tuh kekuatannya? Palu, Pak, nih tuh. Ini palunya ini ya sangat besar kemungkinannya terinspirasi dari palunya Munkar Nakir itu. Jadi ini kan dikisahkan dalam filmnya Thor ini nggak bisa, palu ini nggak bisa diangkat kecuali oleh si Thor itu sendiri. Bahkan Captain America, Spider-Man nggak bisa semua, Pak. Kita ngaji ngapa jadi ke sono-sono ini? Saya cuman mau bilang, seringkali konsep dalam Islam itu dipakai sama orang luar, dijadiin film. Ada film kartun namanya Dragon Ball. Tahu nggak? Dan itu kan ada menampilkan scene di akhirat. Dan di akhirat itu, dengan di dunianya, waktunya beda. Satu hari di akhirat, itu konsepsi apa itu? Orang Islam dipakai jadi kartunnya orang luar. Nah, kita kartunnya paling banter apa kita? Si Unyil ya, iya. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Baik, ditanya tuh di alam kubur, nggak bisa jawab, di Palu. Nggak bisa jawab, di Palu. Habis itu apa? Dipakaikan dengan pakaian neraka. Dikasih kasur dari neraka. Dibukakan pintu neraka. Sampai dia dapat hawa-hawa panasnya dan baunya neraka. Kemudian doyiku qabrahu, dipersempit kuburnya. Bahkan dalam beberapa riwayat hatta takassara adla'uhu, sampai tulang belulungnya hancur lebur. Tulang belulangnya hancur, tidak tersisa. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan diriin hari kiamat, jangan datengin hari kiamat. Kenapa? Di alam barzah saja sudah sebegini dahsyatnya siksaan yang aku terima. Apalagi nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah sekilas ya gambaran bagaimana kematian itu akan menjemput kita. Walaupun kita fi burujim musyayyadah. Walaupun kita di dalam benteng yang sangat kokoh, sangat kuat, kita akan tetap dijemput oleh ajal kita. Maka tugas kita jangan lari daripada kematian, tapi persiapkan apa yang akan kita bawa setelah kematian. Salah satunya malam ini persiapan kita untuk menjelang kita dipanggil oleh Allah dan dijemput oleh malaikat Israil. Dan alhamdulillah saya lihat jamaahnya semakin syiar, semakin semarak, kurang lebih 500 nih. Dengan yang tidak kasat matanya gitu ya. Dengan para malaikat dan jin-jinnya gitu ya. Baik, saya kira cukup karena sudah masuk waktu Isya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, ada. Silakan. Yes. Ya, betul. Sudah diperlihatkan. Bahkan dalam banyak riwayat bukan di dalam alam barzah yang pertama kali kita tahu, di sakaratul maut ya, Pak. Fayara maq'adahu imma fil jannah wa imma finnar. Ketika sakaratul maut itu akan ditampilkan semua amal ibadah kita dan kita akan melihat akan kemana akhir dari perjalanan kita. Kalau di alam barzah lebih jelas lagi. Gitu. Jadi kalau di dalam sakaratul maut itu lebih kayak bocoran ya, bahwa highlight kalau pertandingan bola nih 90 menit kan highlightnya paling cuma 1-2 menit ya. Nah itu akan ditampilkan tuh ketika kita sakaratul maut.
Trailer lah kalau film gitu ya. Trailer gitu. Tapi menariknya ya, menyambung dari pertanyaan Bapak, ada seorang namanya Agus Mustafa. Kenal nggak? Agus Mustafa ini dia bikin buku, di antaranya bukunya ini, Tak Ada Azab Kubur kata dia. Nih, buku salah satu yang dia karang namanya Tak Ada Azab Kubur. Dia ini basicnya itu ITB, nuklir Pak. Ya, UGM juga ya. Ya, UGM juga. Setahu saya ITB juga, nuklir gitu lah ya. Agus Mustafa ini sekarang punya situs apa ya, tasawuf modern atau apa gitu. Nama ininya dia. Nah, bikin buku banyak kontroversial Pak. Tak Ada Azab Kubur, ternyata Adam dilahirkan. Buku-bukunya nih, ternyata akhirat tidak abadi. Jadi buku-bukunya sangat kontroversial lah. Dan ini Tak Ada Azab Kubur ini salah satu buku yang pernah saya pernah saya tulis ininya bantahannya ya di beberapa artikel. Itu sangat sangat naif dia bermain dalilnya di sini. Jadi dia mengambil nyomot-nyomot ayat Quran dan hadis itu kayak puzzle gitu, dicocokin sesuai dengan maunya dia. Dia bilang Al-Quran nggak ada tentang azab kubur, padahal ada. Insya Allah pekan depan akan kita lebih gali lebih dalam tentang azab kuburnya. Dan dalil dari Qurannya mana? Dalil Qurannya ada. Hadisnya kata dia bilang nggak ada yang sahih tentang azab kubur. Padahal Bukhari Muslim banyak, gitu ya. Dan banyak lagi. Alasan dia sederhana sebenarnya logikanya. Mungkin ke pertanyaan tadi. Kita berarti udah ngeliat Ustaz bahwa kita akan masuk mana, neraka atau surga. Nah logika si Agus Mustafa ini kan kita belum diadili, belum dimizan kita. Belum dipersidangkan kita. Kok udah disiksa? Itu alasan dia. Ya enggak? Secara logika memang kebanyakan rata-rata yang disasar itu adalah anak-anak muda yang belum terlalu stabil lah, masih labil lah gitu ya. Jadi alasannya memang logis semua, Pak. Kan kita belum disidangkan. Kok kalau belum disidang udah divonis, orang yang sudah sidang aja tadinya hukuman mati bisa nggak jadi? Misalnya contohnya begitu gitu ya. Nah ini gimana? Nah itu di antara dalil-dalil atau pendapatnya dia gitu ya. Dan nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang akan saya sedikit singgung masalah ini. Iya. Tapi intinya pertanyaan sudah akan melihat apa yang akan menjadi akhir dari perjalanan kita. Ya, mudah-mudahan sih kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup ada. Oh iya. Mayoritas iya. Ulama, tapi ada juga nggak mayoritas sih, mungkin saya bilang bisa 50-50. Jadi ada yang mengatakan ruh dan jasad, ada yang mengatakan ruh saja. Di sini sebenarnya sudah saya buatkan ininya Pak, sebentar ya. Nah, di sini, bagaimana keadaan manusia di alam barzakh saat ditanya malaikat? Ada yang bilang ruhnya dikembalikan seperti semula saat di dunia. Ada yang bilang hanya ruh saja yang akan mengalaminya di alam barzakh. Ada yang bilang ruhnya berada di tengah-tengah antara jasad dan kain kafannya. Tapi ulama menegaskan yang penting kita harus mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Nggak usah sibuk mikirin caranya gimana. Kalau udah penasaran banget, gitu. Tapi tiga pendapat ini diungkap ulama. Ada yang mengatakan ruh dan jasad, ada yang bilang ruh saja, ada yang bilang ruhnya di antara jasad dan kain kafan. Gimananya wallahu alam, saya juga belum punya spoilernya ya. Belum punya bocorannya gitu ya. Baik, itu. Ya, betul. Nah, tapi kan sangat mudah bagi Allah kemudian jasadnya itu dikumpulkan kembali. Nah, makanya di situ perbedaan pendapatnya. Ada hadis sahih pernah dengar gak? Semua jasad manusia itu akan hilang musnah kecuali apa? Ajbuz dzambi. Apa ajbuz dzambi? Tulang ekor. Nah, kenapa itu enggak musnah? Karena dari situlah nanti Allah akan mengembalikan lagi dan menghidupkan lagi jasad orang tersebut. Gitu ya. Baik, itu saja wallahu alam. Mudah-mudahan, tapi yang pasti kita ngelewatin. Tenang ya, nggak usah buru-buru. Kita bakal menuju ke sana semuanya. Mudah-mudahan yang penting selamat itunya. Akhir dari hayat kita. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita semua bisa husnul khatimah nantinya. Kita mendapatkan al-qaulus tsabit ketika di akhir hayat kita, di alam barzah dan ketika persidangan, sehingga lisan kita mudah untuk menjawab pertanyaan munkar nakir, mengucap kalimat tauhid di akhir hayat kita,
dan kita semuanya akan kumpul lagi bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila sanil hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.